Pembukuan keuangan atau akuntansi mungkin terdengar sangat menakutkan bagi Anda yang tidak terbiasa atau tidak menyukai hitung-hitungan angka dengan berbagai aturan dan rumusnya. Mungkin ini adalah sisi bisnis yang cukup membosankan bagi sebagian dari Anda yang lebih suka menjalankan bisnis dengan intuisi dan perhitungan sederhana. Namun ketika bisnis Anda semakin berkembang atau ingin lebih mengembangkan bisnis Anda atau scale up, maka pembukuan keuangan atau akuntansi menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan. Anda bisa saja tidak peduli dan mengabaikan isi tulisan ini, atau Anda peduli tapi lebih suka memberikan tugas tersebut kepada orang lain. Jika Anda melakukan hal tersebut, maka berarti Anda memberikan kontrol usaha Anda kepada orang lain. Dan ini bisa berarti Anda mempertaruhkan kesuksesan Anda saat ini. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, kami akan memberikan hal-hal yang mudah perihal pembukuan dan akuntansi keuangan bisnis toko online Anda. Kami menjanjikan bahwa menjalankan pembukuan keuangan tidak sesulit dan semenakutkan yang mungkin Anda bayangkan. Jika suatu saat nanti Anda berniat mendelegasikan semua itu kepada akuntan, maka paling tidak Anda memiliki dasar untuk kontrol dan menjaga agar asisten Anda tersebut bekerja dalam koridor yang Anda inginkan, tidak menyimpang, apalagi mencoba untuk mengelabui Anda. Berikut ini adalah 10 prinsip dasar dalam mengelola pembukuan keuangan atau akuntansi dalam bisnis toko online Anda. Dengan prinsip-prinsip dasar ini, maka Anda akan lebih memahami kondisi keuangan Anda dan memikirkan valuasi bisnis online Anda secara lebih jelas, sebagai dasar dalam pengambilan setiap keputusan atas langkah yang Anda pilih untuk lakukan. Percayalah, Anda tidak perlu menjadi seorang ahli akuntansi atau menghabiskan waktu lama di bangku kuliah hanya untuk mengelola bisnis online shop Anda secara benar sesuai dengan ilmu akuntansi. Pertama, gunakan software akuntansi yang kredibel. Jangan memaksakan untuk melakukan pencatatan transaksi menggunakan Excel dan kalkulator. Jika Anda sudah mencoba menjalankan cara ini, pasti Anda paham. Karena Excel dan kalkulator sama sekali tidak membeli nilai pakar seorang akuntan untuk membantu pekerjaan Anda yang satu ini. Seberapa sering Anda melakukan kesalahan dan harus melakukan koreksi yang alurnya harus Anda atur sendiri, hampir saja Anda perlu mengerjakan semua 2 kali atau bahkan mulai dari awal. Sekali lagi, hemat waktu Anda. Lebih baik Anda memikirkan untuk mengembangkan bisnis daripada menghabiskan waktu yang sebenarnya bersifat klerikal. Hindari juga menggunakan software yang hanya membantu Anda untuk membuat invoice atau nota penjualan saja. Laporan pun hanya sebatas rekap saja. Hindari hal tersebut. Anda memerlukan software yang bisa mengerjakan semuanya untuk Anda, sampai dengan laporan keuangan akhir dan laporan buku bantu untuk keperluan audit misalnya, seperti yang ada pada Armadillo Accounting. Kedua, pantau arus kas Anda. Cash flow control adalah hal pertama yang harus Anda perhitungkan saat mengambil keputusan. Jika memungkinkan untuk memisahkan rekening bank untuk setiap bisnis yang Anda lakukan, maka itu sebaiknya yang Anda pilih untuk lakukan. Anda perlu tahu jika bisnis Anda itu memang menghasilkan uang, dan cara termudah adalah dengan melihat mutasi masuk pada rekening yang merepresentasikan bisnis Anda. Secara kasar, jika mutasi masuk lebih besar daripada mutasi keluar dalam rekening tersebut, maka sangat dimungkinkan bisnis Anda dalam kondisi baik-baik saja, kan? Namun, Anda juga harus memperhatikan kapan terjadinya mutasi dalam rekening tersebut. Apakah ada penangguhan pembayaran, baik oleh pelanggan Anda maupun oleh Anda sendiri kepada supplier misalnya. Kapan jatuh temponya pembayaran atau penagihan harus dilakukan. Hal ini disediakan di software Armadillo Accounting sebagai modul reminder hutang atau account payable dan reminder piutang atau account receivable. Sehingga Anda bisa tahu dengan mudah berapa kewajiban membayar Anda dalam minggu ini dan berapa besar pendapatan yang Anda terima dalam minggu ini. Ada beberapa tips tambahan untuk mengelola cash flow dalam bisnis Anda. Pertama, jangan membayar apapun lebih awal dari seharusnya. Jika Anda memiliki jatuh tempo sampai dengan 30 hari, maka bayarlah dalam 30 hari. Kedua, tawarkan paket pembayaran bulanan atau berkala terhadap pelanggan sebagai penjamin arus kas masuk keuangan Anda setiap bulannya. Ketiga, Anda bisa menyimpan dana cadangan di rekening bisnis Anda untuk berjaga-jaga jika saja terjadi sesuatu di luar prediksi. Yang keempat, jangan overcomplicated dalam pengelolaan cash flow. Mungkin Anda hanya perlu fokus ke nominal-nominal tertentu saja yang besar.
Ketiga, tentukan bagaimana cara menghitung inventaris persediaan atau stok barang Anda. Tapi jika Anda bergerak di bidang jasa, maka Anda bisa mengabaikan poin ini. Persediaan adalah produk yang Anda jual atau semua bahan baku yang Anda gunakan untuk memproduksi barang yang Anda jual. Jangan lupa menghitung juga biaya untuk membungkus dan mengemas produk Anda, ataupun biaya-biaya lain yang menjadi komponen dari produk Anda. Pada Armadillo Accounting, hal ini bisa diakomodasi dengan modul assembling dan job costing. Pastikan Anda memiliki kontrol terhadap minimum level jumlah stok persediaan Anda. Dalam Armadillo Accounting, laporan stok minimum per option seperti kelompok persediaan dan per supplier bisa dengan mudah Anda lihat, sehingga Anda bisa melakukan pemesanan bahan baku atau bahan penunjang produksi lainnya sebelum Anda kehabisan. Jangan sampai proses produksi Anda terhambat hanya karena telat order kepada supplier Anda. Oh iya, pastikan mindset Anda untuk menganggap persediaan Anda ini sebagai aset, sama halnya seperti uang. Tim kami seringkali menemui pembukuan yang mencatat pembelian barang sebagai biaya. Hal ini sangatlah tidak tepat. Oleh karena itu, nilai persediaan barang haruslah Anda ketahui secara pasti, sebagaimana Anda mengetahui saldo rekening Anda di bank. Pada Armadillo Accounting, nilai persediaan barang dihitung secara rata-rata tertimbang atau average rate value, sehingga meskipun harga perolehan barang dari supplier bersifat fluktuatif, sistem akan otomatis menghitung rata-rata secara tepat dan nilai pasti persediaan Anda tetap sesuai. Keempat, pahami harga pokok penjualan Anda. HPP adalah biaya yang secara langsung terkait dengan produk yang Anda jual. Ini adalah nilai barang atau produk yang dijual ditambah dengan berapa biaya untuk membuat produk tersebut. Katakanlah Anda menjual suatu barang, maka berapapun ongkos Anda untuk bahan baku ditambah berapapun ongkos untuk memproduksinya adalah HPP. Jika total bahan baku senilai A, biaya kemasan adalah B, dan Anda membayar seseorang senilai C untuk jasanya, maka HPP produk adalah A ditambah B ditambah C. Namun kembali ke prinsip awal, jangan overcomplicated dalam perhitungan. Meskipun dalam menyikapi fluktuasi harga bahan baku, ada metode FIFO atau first in first out dan LIFO atau last in first out. Namun metode ini terlalu rumit bagi bisnis online Anda jika bill of material untuk setiap satuan produk Anda tidak mencapai puluhan juta atau miliaran. Cukup gunakan perhitungan rata-rata tertimbang sebagaimana yang ada pada software Armadillo Accounting. Kemudian untuk jasa tenaga kerja juga sama. Jika Anda membayar mereka untuk setiap barang yang diproduksi, maka Anda bisa memasukkannya sebagai komponen HPP. Namun jika Anda membayar SDM secara per jam, per hari, atau per minggu, atau bahkan per bulan, tanpa variabel jumlah barang hasil produksi, maka Anda tidak perlu susah-susah menghitung biaya rata-ratanya. Cukup bukukan biaya gaji sebagai biaya overhead. Dengan mengetahui HPP, maka Anda bisa menghitung pendapatan kotor Anda, bukan pendapatan bersih. Anda masih harus mengurangi hasil penjualan dikurangi HPP dengan biaya-biaya lain untuk menghasilkan laba bersih bisnis online Anda. Hal ini bisa Anda lihat di laporan laba rugi atau profit and loss pada sistem Armadillo Accounting. Kelima, hitung semua pengeluaran lainnya. Setelah Anda tahu biaya langsung dengan volume penjualan, selanjutnya Anda perlu memahami berapa banyak biaya lain yang harus Anda bayar. Setiap pengeluaran yang tidak bertambah ketika Anda menjual lebih banyak atau mengurangi ketika Anda menjual lebih sedikit disebut dengan biaya tetap atau fixed cost. Misalnya, jika Anda membayar sewa bulanan, jumlahnya tetap, tidak akan berubah apakah Anda menjual satu item barang atau 1 juta item. Biaya-biaya ini bukanlah bagian dari HPP dan tidak dimasukkan dalam margin kotor Anda. Biaya ini akan mempengaruhi laba dan arus kas Anda. Biaya umum biasanya terdiri dari biaya sewa, biaya utilitas seperti air, telepon, listrik, biaya asuransi, pajak properti, bunga atas pembayaran pinjaman, dan gaji. Pengeluaran ini dianggap tetap karena Anda harus membayarnya walaupun Anda tidak menjual apapun bulan depan. Jangan bingung dengan definisi biaya yang persis sama setiap bulan. Biaya seperti utilitas mungkin berbeda dari bulan satu dan bulan yang lainnya, tapi dalam akuntansi itu tetap saja dianggap sebagai fixed cost. Jika ada perubahan biaya bulan ke bulan, maka Anda harus menggunakan rata-rata untuk penganggaran. Itu tadi adalah 5 prinsip yang harus Anda pegang dalam mengelola pembukuan keuangan bisnis online Anda. Setelah Anda bisa menjalankannya, maka pada postingan berikutnya kami akan berikan 5 prinsip lagi.
yang bisa Anda jalankan untuk mengelola bisnis online Anda.